Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devstianingsih, NIM A510170122 kelas 6D, akan mempresentasikan hasil analisis dari penjabaran KIKD Bahasa Indonesia dalam buku Ajar. Adapun KI atau kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik dalam satuan tertentu. Dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun kompetensi inti ini berfungsi sebagai unsur pengorganisasian dari kompetensi dasar. Organisasi vertikal untuk jenjang pendidikan dan organisasi horizontal untuk mupa lain. Kompetensi dasar sendiri merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menganalisis kelengkapan KI dan KD yang ada di buku guru dan buku siswa, serta menganalisis kesalahan atau ketidaksesuaian KI dan KD dalam buku guru dan buku siswa tersebut. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis penjabaran kompetensi dasar dalam buku ajar. Di sini tema 6, panas dan perpindahannya, kelas 5. Di sini dalam buku siswa, untuk subtema 3, pembelajaran pertama, itu KD-nya menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tertulis. Dengan KI memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, mencoba, berdasarkan rasa ingin tahu. Dan di sini dalam buku siswa terdapat dalam halaman 139. Nah, di sini halaman 139 menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. Jelas di sini tertulis. Nah, di sini ada perintah untuk menuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf dalam tabel. Nah, kemudian dalam buku gurunya itu terdapat dalam halaman 102. Di sini juga tertulis dengan jelas bahwa siswa membuat diagram untuk menjelaskan pokok pikiran dari bacaan yang mereka baca. Meskipun yang ditampilkan dalam buku guru itu merupakan bukan 3.1 tapi 3.2, 3.3 meringkas teks, dan tapi di situ terdapat materi untuk menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. Kemudian selanjutnya 3.3. Sini harusnya jelas terdapat ya, karena meringkas teks penjelasan. Jadi siswa peserta didik diminta untuk meringkas dari sebuah bacaan non-fiksi atau eksplanasi. Di sini menggunakan tabel dan juga tadi diagram tadi. Dalam buku guru juga terdapat dalam 102. Nah, di sini menuliskan penjelasannya menggunakan bahasanya sendiri, jadi itu termasuk dalam meringkas. Kemudian selanjutnya, untuk KD selanjutnya itu ada menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, di sini di buku guru ada di 102 juga. Nah, jadi ini tuh dapat multitafsir, masuk ke KD yang 3.3 maupun 3.7. Dalam buku siswa itu diterangkan dengan jelas bahwa untuk menguraikan konsep-konsep. Jadi dalam setiap tabel diagram itu terdapat konsep-konsep yang diuraikan dalam setiap paragraf di bawahnya, seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran 4, 5, dan 6 sepertinya hampir sama, namun dengan halaman yang berbeda. Kesimpulan dari analisis yang telah saya lakukan. Dan di sini pada pembelajaran kelima, pada buku guru, siswa diminta mendengarkan guru membaca atau menjelaskan. Di sini guru menjelaskan tentang teknik untuk menggambar cerita. Sedangkan dalam buku siswanya, di sini siswa diminta untuk membaca teks, sehingga tidak selaras. Kemudian pada pembelajaran kelima, KD 3.3, seharusnya pada buku siswa itu halaman 187 memiliki teks eksplanasi. Halaman 187. Nah, seharusnya di sini terdapat teks eksplanasi.
Tapi pada buku guru hanya diingatkan sehingga tidak meringkas kesimpulan. Jadi siswa di sini tidak meringkas dari bacaan, namun melakukan kegiatan dan menyimpulkan dari kegiatan tersebut, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti, NIM A50170-126 dari kelas 6D akan menjelaskan tentang penilaian autentik bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya di sini ada pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara langsung serta melihat proses dan hasil secara utuh. Dibuktikan dengan guru menyusun RPP menggunakan berbagai macam teknik penilaian beserta rubrik dan instrumen penilaiannya. Penilaian autentik juga harus menggambarkan aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun tujuan penilaian autentik, menilai kemampuan masing-masing peserta didik melalui tugas tertentu, membantu dan mendorong guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lebih baik. Adapun ciri penilaian autentik, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil. Penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Nah, untuk analisis penilaian autentik, saya mengambil salah satu RPP kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan dan Sahabatku, pembelajaran pertama. Nah, di sini untuk KD-nya, KD pengetahuan 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan tes laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. KD keterampilan 4.1, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari tes laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Adapun IPK-nya 3.1.1 menentukan ide pokok tes laporan hasil pengamatan yang dibaca. 3.1.2 menganalisis informasi berdasarkan tes laporan hasil pengamatan yang dibaca. 4.1.1 menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan yang diperkuat oleh bukti. 4.1.2 menuliskan kesimpulan dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Adapun untuk aspek penilaian autentik, yang pertama itu ada objektif. Itu dibuktikan ada salah satunya pada aktivitas pembelajaran yaitu sebagai berikut. Ayo berlatih, terdapat rubrik dalam penilaiannya dengan skala 1-4. Di mana untuk menghilangkan unsur subjektivitas pada guru yang berkaitan dengan menulis kesimpulan teks laporan hasil pengamatan dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Nah, di sini kan udah ada menulis kesimpulannya. Nah, skornya sangat baik, skor 4, baik skor 3, cukup skor 2, perlu pendampingan skor 1. Kemudian terpadu, ada dibuktikan salah satunya pada aktivitas pembelajaran yaitu sebagai berikut. Ayo menulis di mana dalam kegiatan tersebut terdapat penilaian keterampilan untuk indikator 412, yaitu menuliskan kesimpulan dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Nah, ini tadi ya 412 menuliskan kesimpulan. Juga sudah ada penilaiannya. Sangat baik, 4 dan seterusnya. Kemudian ekonomis. Ekonomis yaitu dibuktikan salah satunya pada aktivitas pembelajaran yaitu sebagai berikut. Ayo membaca di mana dalam kegiatan tersebut efektif dalam melakukan penilaian ramah sikap percaya diri dengan memberikan ide atas pertanyaan yang telah diberikan guru seperti apakah kalian tahu apa itu tes laporan hasil pengamatan untuk mencari informasi. Nah, ini dibuktikan pada penilaian sikap sosial. Nah, percaya diri, berani berpendapat. Di sini juga sudah ada penilaiannya sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kemudian transparan. Ada dibuktikan salah satunya pada aktivitas pembelajaran yaitu sebagai berikut. Ayo berdiskusi di mana dalam kegiatan tersebut ada rubrik penilaian 1-4 yang dapat dilakukan oleh peserta didik dan guru untuk melakukan penilaian yang dilakukan dengan kegiatan mengoreksi jawaban dari hasil LKPD berkaitan dengan menuliskan informasi dari teks laporan hasil pengamatan. Selanjutnya ada akuntabel. Ada dibuktikan salah satunya pada aktivitas pembelajaran yaitu sebagai berikut. Ayo berlatih dan berdiskusi di mana dalam kegiatan tersebut ada rubrik penilaiannya dengan skala 1-4. Peserta didik bisa melakukan penilaian yaitu mengurasi jawaban pekerjaan dengan bantuan guru dan sudah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas-tugas seperti menuliskan hasil pekerjaan ke dalam LKPD yaitu kesimpulan terkait informasi dari tes laporan hasil pengamatan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci.
Nah, di sini peserta didik itu bisa mengurasi bersama bantuan guru terkait menuliskan semua informasi dengan bahasanya sendiri. Karena di sini juga sudah ada penilaiannya, baik sekali itu 4, baik 3, cukup 2, perlu bimbingan 1, seperti itu. Kemudian edukatif. Ada dibuktikan salah satunya pada aktivitas pembelajaran yaitu sebagai berikut. Ayo berlatih di mana dalam kegiatan tersebut terdapat penilaian pengetahuan untuk indikator 311 dan 312 berkaitan dengan analisis informasi dan dari tas laporan hasil pengamatan yang dibaca bentuk soal pilihan ganda sehingga bisa memotivasi peserta didik untuk mengerjakan tugas dengan baik dan guru selalu memberi bimbingan apresiasi dalam kegiatan pembelajaran ketika peserta didik mempresentasikan hasilnya supaya peserta didik mendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Sundari akan menyampaikan hasil analisis dari video micro teaching yang berkaitan dengan materi IPS. Sebelum saya menyampaikan hasil dari analisis video micro teaching, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan dari menganalisis video micro teaching yang berkaitan dengan materi IPS. Yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pembelajaran apakah sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang ada di dalam RPP. Yang kedua, untuk mengetahui sikap atau karakter yang dikembangkan guru selama kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan guru dalam menyajikan materi IPS selama kegiatan pembelajaran. Langsung saja saya akan menyampaikan hasil dari analisis yang sudah dilakukan. Di sini saya melakukan analisis video milik Della Ayustianingsih yang melakukan praktik micro teaching kelas 6 semester 1 dengan tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2 Hewan Sahabatku, pembelajaran 1 dengan muatan pembelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Berikut hasilnya. Yang pertama, sikap yang dikembangkan guru dalam kegiatan pembelajaran di sini ada 5. Ada religius, disiplin, nasionalisme, kerjasama, dan kreatif. Adapun penjabaran karakter tersebut terdapat pada kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada disiplin. Kegiatan disiplin ini dibuktikan dengan peserta didik dikondisikan dalam suasana belajar. Yang kedua ada religius. Dibuktikan dengan salah satu peserta didik memimpin berdoa untuk mengawali kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada nasionalisme. Dibuktikan dengan peserta didik bersama guru menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat ada kerjasama. Dibuktikan dengan peserta didik berdiskusi kemudian menuliskan hewan yang ada di sekitar mereka pada padi atau papan diagram. Kegiatan ini untuk muatan pembelajaran IPA untuk mengelompokkan jenis hewan dari vivipar, ovovivipar, dan ovipar. Lalu karakter yang terakhir ada kreatif. Dibuktikan dengan peserta didik melakukan refleksi dengan menyampaikan kembali materi yang sudah dipelajari. Selanjutnya untuk kemampuan guru dalam menyajikan materi IPS pada kegiatan pembelajaran, yaitu di sini pada kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan materi IPS, guru menyajikan materi tersebut dengan melakukan tanya jawab kepada peserta didik tentang hewan yang ada di kawasan Asia Tenggara, kemudian mengelompokkan hewan tersebut berdasarkan negara asalnya. Misalnya ikan tuna dari negara Indonesia. Kemudian setelah itu, guru memberikan teks bacaan mengenai karakteristik perekonomian dari negara anggota ASEAN. Misalnya negara Indonesia, hasil ekspornya berupa minyak, gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Setelah membaca karakteristik dari 10 anggota negara ASEAN, kemudian peserta didik diberikan LKPD untuk dikerjakan secara mandiri dengan membandingkan karakteristik perekonomian dari 2 negara anggota ASEAN. Selanjutnya untuk saran dan perbaikan dari video micro teaching yang sudah saya analisis adalah sebagai berikut. Secara keseluruhan,
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan khususnya untuk muatan pelajaran IPS sudah runtut dan sesuai dengan yang ada di RPP. Akan tetapi, pada saat pelaksanaan penugasan LKPD, guru belum mendampingi siswa selama proses pengerjaan. Seharusnya guru mendampingi siswa selama pengerjaan LKPD agar siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan atau ada yang belum paham, nantinya guru bisa membantu siswa tersebut. Sekian hasil analisis yang bisa saya sampaikan dari video microteaching yang berkaitan dengan materi IPS. Apabila ada lebih dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar ya untuk pelajaran PPKN. Analisis sendiri apa nih? Untuk KIKD itu merupakan titik awal suatu perencanaan pembelajaran. Kerangka berpikir analisis ini perlu dipahami agar pembelajaran yang disajikan berjalan sesuai skema besar mencapai SKR kurikulum. Nah, kompetensi inti, kompetensi dasar. Kompetensi itu apa sih? Kompetensi itu adalah seperangkat kemampuan yang menyangkut sikap, pengetahuan, lalu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran. Nah, kompetensi inti itu apa? Yaitu suatu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Lalu kompetensi dasar itu apa? Ada suatu kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar tersebut juga dibagi menjadi 3. Ada sikap, pengetahuan, lalu keterampilan. Nah, keterampilan sendiri bagi 3 lagi. Ada afektif, kognitif, psikomotorik. Nah, di sini kita akan mencoba menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan aspek yang sudah ada ya. Di sini kita akan menganalisis materi kelas 2, tema 3, subtema 4. Pembelajaran 1-6 yang berfokus hanya untuk PPKN. Yang ini pertama ada kelayakan isi atau materi. Kesesuaian pertama, kesesuaian dengan SKL. Ada sikap terpenuhi, pengetahuan terpenuhi, keterampilan terpenuhi. Di dalam materi tersebut, sikap terpenuhi karena ada contoh dalam ada sikap bertoleransi, lalu juga ada peduli. Nah, lalu kalau ada pengetahuan, nah pengetahuan itu ada sudah disajikan juga sederhana ya materi yang itu untuk dipahami oleh siswa. Lalu keterampilan itu sudah membuat aspek semua keterampilan itu sudah layak untuk anak kelas 2 dalam materi buku tersebut. Lalu kesesuaian dengan kompetensi inti itu juga sikap spiritual juga ada, sikap sosial juga ada, pengetahuan, keterampilan juga sudah ada. Materi dalam buku tersebut itu berfokus pada kompetensi dasar 3.3 yang ada dalam SKL tadi ya. Nah, lalu di sini ada kesesuaian dengan KD, ada kontennya sudah terpenuhi, penomoran KD. Nah, ini juga sudah sesuai dengan ada di buku ini ya. Lalu kesesuaian dengan topik itu juga sudah, materinya itu juga sudah sesuai dengan topik pembahasan, yaitu intinya pada pembelajaran. Kegiatan disajikan ini tidak melenceng dari topik pembahasan, yaitu lalu ada kecukupan materi juga mesti sudah, kedalaman materi juga sudah, keluasan materi sudah, keakuratan materi juga sudah. Nah, untuk kelas 2 ini materi yang sudah disediakan itu lebih dari cukup dan sudah sesuai dengan tahap-tahap perkembangan siswa ya. Yang menyusun buku ini pun juga sudah mesti melakukan riset untuk buku ini dipakai dalam pembelajaran. Lalu ada berorientasi pada aktivitas yang dapat mendorong itu juga sudah ya, dan ingin tahuan juga sudah, ini sudah ada berapa pembuatannya. Lalu kemutahiran dan keaktualitas
contoh materi. Nah, ini untuk contohnya dalam contoh materi ini untuk awal kelas 2 sudah ditampilkan dengan aktual dan mutakhir, lalu tidak mempertentangkan tentang sarah, jelas ya. Udah dibuatnya dengan detail ya, dengan penyusunannya. Lalu ada materi pendukung ini kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan logika dengan juga belum dalam penggunaan teknologi, lalu keterkinian fitur contoh rujukan juga sudah terpenuhi, kontekstual juga sudah. Penyajian mendorong keterlibatan pelajar aktif. Nah, ini juga sudah kan karena kurikulum 2013 yang sangat ditonjolkan ini, lalu penerapan penilaian autentik juga sudah, interaksi antara guru dan dengan orang tua. Kadang cuma itu pembelajaran di sekolah orang tua dengan guru, kadang tidak. Langkah pengajian pengantar, tidak ada ya, pendahuluan, peta konsep, daftar translasi, Arab Latin nggak ada, rangkuman ada, daftar nggak ada. Nah, itu tadi mungkin ya yang tentang analisis kompetensi inti kompetensi dasar dengan melihat aspek yang dianalisis tentang materi PPKN untuk kelas 2 tadi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Ilmi, kelas 6D PGSD WMS NIM A510170154. Di sini akan melakukan analisis unit pembelajaran unsur HOTS pada kegiatan pembelajaran. Jadi HOTS ini adalah Higher Order Thinking Skill, di mana pada kurikulum 2013 terinclude taksonomi Bloom, yakni tingkatan yang menjadi capaian peserta didik, yakni dan kemudian direvisi oleh Anderson. Dan HOTS sendiri ada 3 aspek utama di sini untuk analisis adalah transfer knowledge, critical thinking, dan problem solving. Tetapi pada taksonomi Bloom itu dari urutan keempat hingga ke atas, yakni mengevaluasi, menganalisis, dan yang terakhir adalah mencipta, meng-create ya. Tapi kita berfokus pada yang ada di aspek HOTS di sini. Jadi KD-nya adalah ini, unsur HOTS pada kegiatan pembelajaran khususnya muatan pelajaran PKN. Saya mengambil KD 3.1 ini dari buku guru, di mana pembelajaran kedua dan muatan pelajaran PPKN dengan KD memilih 3 ini, 3.1, karena pada unsur HOTS itu menganalisis termasuk di C4 itu yang kemudian dijabarkan IPK menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan sila kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. IPK ini saya ambil dari tujuan pembelajaran yang menurunkan ini, turunan dari KD. Dan materi tumbuhan sahabatku, subtema 1, tema 6, kelas 6. Begitu. Jadi yang pertama transfer knowledge dibuktikan dengan adanya kegiatan yang disampaikan berkaitan makna dari sila ke-1 dan kedua Pancasila di halaman 24 buku siswa. Kemudian dari situ ada bagaimana aktivitas menemukan pelaksanaan sila ke-1 dan sila kedua Pancasila. Jadi di sini transfer knowledge merupakan transfer pengetahuan dari pendidik ya. Tapi tidak hanya pendidik, adapun lingkungan juga bisa mempengaruhi transfer knowledge. Jadi di halaman 24 ini buku siswa, ini dari hasil ini bersama kelompok mendiskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kemudian ada aktivitas untuk melaksanakan sila ke-1 dan sila kedua Pancasila. Nah, untuk aspek keterampilannya ada di halaman 25, di mana gambar-gambar ini dengan KD ini menyajikan hasil analisis dan indikatornya menerapkan 2 kegiatan. Jadi 2 kegiatan itu adalah berkenaan dengan sila ke-1 dan sila kedua Pancasila. Dan sila ke-1 kan berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini merupakan gambar yang menjadi stimulus
bagi siswa untuk mendapatkan transfer knowledge dari keterampilan itu, dan ini adalah bentuk dari sila kedua Pancasila, seperti itu. Lalu untuk critical thinking, adapun di kegiatan diskusi di mana guru mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui pemahamannya, dan ini ada di buku guru pada Ayo Berdiskusi sini. Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman siswa. Dari situ kan guru bisa tahu seberapa kritis siswa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pendidik atau guru itu sendiri. Di sini ada problem solving, tidak ada yang saya analisis di buku guru maupun buku siswa karena belum ada permasalahan yang kemudian itu dianalisis siswa, dievaluasi dan menciptakan sebuah solusi permasalahan yang ada, seperti itu. Nah, untuk keterampilan abad 21 pada kegiatan pembelajaran di PPK dibuktikan kegiatan di mana siswa diminta untuk membaca teks yang kemudian akan dilanjutkan sesi diskusi. Di situ ada siswa diminta untuk membaca teks. Sebenarnya ada di langkah-langkah pembelajaran yang awal, yang kemudian berdiskusi itu berkenaan dengan sila Pancasila. Kemudian aspek literasi. Literasi ini banyak ya, kemampuan tidak hanya membaca, tidak hanya kemampuan baca, tapi juga ada kemampuan numerikal dan lain-lain. Tapi di buku guru dan buku siswa ini terfokus pada literasi baca dan literasi angka. Dibuktikan dengan adanya kegiatan siswa membaca teks berkenaan dengan sila ke-1 dan ke-2 Pancasila. Nah, di sini siswa melanjutkan kegiatan dengan membaca teks selanjutnya. Teks selanjutnya itu ini ada di buku siswa. Nah, ini berkenaan dengan hari libur ini yang mengarah pada Pancasila dan dikerucutkan pada sila ke-1 dan ke-2 Pancasila. Nah, itu menjadi salah satu kemampuan literasi ya, yakni literasi baca dan juga tulis. Kenapa ada tulis? Karena nantinya di kegiatan itu ada untuk menuliskan. Nah, di sini menuliskan hasil diskusinya. Lalu ada kemampuan numerik, di sini belum saya tuliskan ya. Numerik itu ditunjukkan dengan adanya siswa membilang. Siswa menuliskan bilangan di potongan kertas. Ini ada literasi tulis, dan kemudian memulai pembelajaran membuat bilangan. Di sini ada kemampuan literasi numerik, gitu ya. Lalu untuk 4C-nya ada guru meminta salah seorang siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi berkenaan dengan sila ke-1 dan ke-2 Pancasila. Jadi 4C-nya ini adalah kemudian siswa berkomentar, menanggapi keterampilan dan berkolaborasi. Dari itu kan mengkolaborasi, termasuk aspek salah satunya kolaborasi, tapi secara keseluruhan yang ketiga belum termasuk. Jadi sekian hasil analisis dari saya, mungkin kurang lebihnya ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Budiono dari kelas 6D NIM 160 akan menganalisis buku ajar PKN. Menurut Andreas dan kawan-kawan, buku adalah kumpulan kertas yang dijilid. Pada kertas-kertas tersebut dicetak informasi yang disusun secara sistematis. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005, buku teks atau buku ajar adalah buku acuan wajib yang digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, budi pekerti, kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis,
serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Kesimpulannya, buku ajar merupakan kumpulan lembaran kertas yang dijilid yang berisikan informasi, ilmu pengetahuan sehingga dijadikan sebagai standar pendidikan dan pengajaran yang disebut materi, yang digunakan guru dan siswa sebagai sarana dan sumber ilmu dalam pembelajaran. Fungsi buku ajar yang pertama merupakan panduan manual bagi siswa dan guru. Kedua, panduan siswa dalam belajar. Berikutnya, panduan guru dalam membelajarkan materi, membantu terlaksananya suatu pembelajaran, dan membantu meningkatkan hasil belajar. Langsung saja kita analisis buku ajar PKN kelas 6 tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua. Yang kita analisis yang pertama aspeknya kelayakan isi materi. A. Kesesuaian isi dengan SKL. Ada 3 poin, 1, 2, 3 itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setelah dianalisis, ketiganya terpenuhi. Lalu poin B, kesesuaian dengan KI. Ada 4 KI, 1, 2, 3, 4. Spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Setelah dianalisis, keempat-empatnya terpenuhi. Lalu materi yang C atau poin C, kesesuaian dengan KD. Ada 2, konten KD dan coding penomoran KD, dua-duanya terpenuhi. Lalu untuk poin D, kesesuaian dengan topik, itu kecukupan sudah terpenuhi. Lalu untuk poin E, kecukupan materi sudah terpenuhi, kedalaman materi juga sudah terpenuhi, keluasan materi tidak atau belum terpenuhi. Yang poin H, keakuratan materi sudah terpenuhi. Tindak lanjutnya, materi PKN pada pembelajaran ini sebenarnya sudah cukup sesuai dengan KD, tetapi mengingat materi ini disajikan di kelas 6, seharusnya pembahasan materinya bisa dibuat lebih luas lagi, sehingga pengetahuan siswa juga lebih luas dan terbuka. Poin I berorientasi pada aktivitas yang dapat mendorong pembahasan konsep dan mendorong keingintahuan sudah terpenuhi. Poin J, kemutakhiran dan aktualitas contoh materi juga sudah terpenuhi. Poin K, tidak mempertentangkan SARA, tidak bernuansa pornografi, mengakomodasi keberagaman dan berwawasan gender juga sudah terpenuhi. Untuk poin L, materi pendukung pembelajaran, kesesuaian dan perkembangan ilmu dan teknologi, keterkaitan fitur, keterkinian fitur, contoh dan rujukan kontekstual juga sudah terpenuhi. Poin M, penyajian pembelajaran itu 1, mendorong keterlibatan peserta didik untuk belajar aktif, penerapan pendekatan saintifik sudah terpenuhi. Yang kedua, penerapan penilaian autentik sudah terpenuhi. Yang ketiga, interaksi antara guru dengan orang tua sudah terpenuhi. Poin N, kelengkapan penyajian. Ada pengantar sudah terpenuhi, pendahuluan sudah terpenuhi, peta konsep, daftar transliterasi Arab Latin, dan rangkuman belum atau tidak terpenuhi, daftar pustaka terpenuhi. Tindak lanjut, di dalam buku ini belum terlihat adanya materi tentang bahasa Arab, belum juga ada peta konsep yang berisi poin-poin materi, dan rangkuman materi juga belum terlihat. Akan lebih baik apabila ditambahkan agar materi dapat lebih lengkap lagi. Terima kasih. Berikut adalah analisa dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.